Sebenarnya kerja di tambang tuh gajinya besar apa enggak sih Pak? Mitos atau fakta? Pasti mitos ya. Halo Sobat Miners, gimana nih kabarnya hari ini? Di cuaca yang sering berubah-ubah, semoga teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yaitu dari dosen Teknik Pertambangan ITERA untuk membahas kegiatan Lustrum Teknik Pertambangan ITERA. Bersama saya, Ridho Abdulrian yang akan memandu kegiatan podcast kita kali ini hingga selesai. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita perkenalan dulu nih dengan salah satu dosen kita. Mungkin kita bisa perkenalan dulu Pak. Ya, perkenalkan ya, nama saya Ali Ujau Sipto. Saya salah satu dosen Teknik Pertambangan Institut Teknik Sumatera yang sekarang dipercayakan menjabat sebagai koordinator program studi Teknik Pertambangan. Oke, Pak, ini kan Teknik Pertambangan ITERA ini kan sudah berdiri sejak tahun 2019 nih ya Pak ya. Artinya kalau di tahun 2024 ini kita sudah menginjak usia 5 tahun nih Pak. Nah, apa sih Pak sebenarnya Teknik Pertambangan ITERA itu dan apa sih tujuan dibentuknya Teknik Pertambangan di ITERA itu sendiri Pak? Jadi Teknik Pertambangan ITERA itu adalah salah satu program studi yang ada di ITERA dan di bawah naungan Fakultas Teknologi Industri. Dan untuk apa program studi ini dibentuk? Kalau kita mengingat di program studi yang ada di ITERA itu awalnya program studi yang bergerak di bidang industri yang berkegiatan di hulu gitu ya, seperti geologi, geofisika, itu kegiatannya di hulu dengan eksplorasi gitu. Nah, mungkin pendahulu kita berpikir program studi yang berkegiatan juga di hulu tetapi eksploitasi. Nah, itu mungkin tujuan mengapa Teknik Pertambangan ini dibentuk, sehingga nantinya program studi di ITERA itu mulai dari hulu hingga ke hilir itu cukup untuk menyediakan lulusan sarjana yang bisa bergerak di hulu dan sampai ke hilir begitu. Oke Pak, mungkin kan tadi udah dijelasin ya Pak tujuan dari dibentuknya Teknik Pertambangan di ITERA ini. Nah mungkin bisa diceritain nggak sih Pak ketika awal berdirinya Teknik Pertambangan di ITERA itu sendiri itu bagaimana Pak? Oh, jadi kalau misal ITERA ini Teknik Pertambangan ITERA ini kapan sebenarnya dibentuk gitu ya, atau awalnya gitu ya. Sebenarnya kalau pertama kali itu penetapan dari Kemendikbud Ristek gitu ya, itu tahun 2018 di tanggal 8 November. Itu penetapannya. Tetapi untuk mahasiswa pertama kali, artinya penerimaan mahasiswa pertama kali gitu ya, untuk program Teknik Pertambangan itu di tahun 2019. Jadi 1 tahun setelah penetapan baru kita ada mahasiswa begitu. Jadi untuk tahun ini pas sekali umur kita di 5 tahun. Jadi waktu itu sebenarnya ada 5 dosen gitu ya. Dalam pembentukan di awal itu ada Pak Ali ya, ada Pak Ali Safei, ada Pak Anwar, ada Bu Theo. Nah, yang sekarang masih bertahan itu ada Pak Rahmat Fadila dan ada Pak Alaude gitu. Yang tiganya udah berkarir di tempat lain. Oke, kan tadi kita udah dengerin ya Pak sejarah berdirinya Teknik Pertambangan ITERA itu bagaimana. Nah boleh diceritain nggak sih Pak, kan pasti ketika kita mendirikan suatu program studi itu kan pasti ada kesulitan gitu ya Pak atau tantangan. Apa sih tantangan ketika pertama kali membangun program studi Teknik Pertambangan di ITERA itu sendiri Pak? Oh, jadi ngelanjutkan yang tadi, sebenarnya bukan masalah ITERA saja. Sebenarnya masalah ini dihadapi oleh institut, kampus, universitas lain sebenarnya ya. Kesulitan dalam membuka program studi Teknik Pertambangan, yaitu akademisi minimal S2 gitu ya, yang lulusannya basicnya adalah rekayasa pertambangan, teknik pertambangan, intinya di bidang pertambangan. Nah itu sulit sekali. Nah pada waktu itu pun di awal Teknik Pertambangan ini dibuka kesulitan gitu ya, yang syaratnya 7 gitu ya, dan yang ada itu cuma 5. Jadi 7-nya kita bukan pinjam ya, database-nya kita pindahkan sementara ke
teknik pertambangan agar prodi kita terbuka. Jadi tadi yang saya sebutkan Pak Ali Syafi'i, sekarang dia dosen di Universitas Lambung Mangkurat gitu ya. Ada juga tadi Pak Anwar gitu ya. Ada Bu Theo yang baru-baru ini selesai S3. Infonya dia berkegiatan di UGM gitu ya. Dan tuh Pak Rahmat Fadila dan Pak Laudi, semuanya itu basicnya di teknik pertambangan. Nah, yang duanya lagi masih dosen kita juga, saya nggak sebutkan. Nah, mengapa sulitnya dibuka prodi tambang tadi? Masalahnya adalah ketersediaan tenaga pengajar atau akademisi gitu ya. Boleh dilihat di Unila tidak ada itu teknik pertambangan gitu ya. Atau kita lihat yang lebih tua dari kita gitu ya, Unila misalnya ada Universitas Bandar Lampung, itu belum ada yang bisa membuka teknik pertambangan. Atau kita lebih melihat di provinsi tetangga gitu ya, seperti di Sumatera Selatan itu cuma satu yang memiliki program studi teknik pertambangan, itu cuma Universitas Sriwijaya gitu ya. Walaupun yang lain ada juga tapi D3 begitu, seperti Akamigas di Pelaju ya, di Prabu Muli, di Baturaja. Tetapi itu dibentuk karena ada perusahaan di bidangnya gitu. Sebenarnya di Prabu Muli itu ada industri migas, makanya pemerintahnya membuka D3 perminyakan. Begitu juga di Baturaja D3 ya tambang, tetapi karena ada PT Semen Baturaja begitu. Artinya apa? ITERA bukan karena ada sumber daya alam di sini gitu ya, yang sengaja gitu ya, tetapi memang menyediakan program studi yang lengkap begitu ya, agar nanti ciri khas ITERA itu menyediakan program studi yang unik begitu ya, dan tersedia bidang ilmu yang cukup gitu, mungkin itu. Oke, kan tadi salah satu terkendalanya itu karena akademisi ya Pak ya yang sulit. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, mungkin bisa diceritain nih, kan Bapak sekarang dosen di Teknik Pertambangan ITERA. Kenapa sih mau bergabung gitu Pak dengan Teknik Pertambangan ITERA, itu awalnya gimana? Bisa diceritain nggak Pak? Jadi kenapa saya mau gitu? Dari awal saya memang bercita-cita itu mau menjadi pegawai negeri sipil, tetapi di Kementerian SDM. Niat saya dari dulu itu menjadi inspektur tambang gitu ya. Tapi memang beberapa kali mencoba ya sembari kerja ya. Saya pernah di perusahaan gitu ya. Juga pernah di pemerintahan gitu ya. Itu mencoba memang sulit sekali lulus di Kementerian SDM gitu. Nah, mungkin nanti Rido dan teman-teman coba ya. Karena syarat waktu itu saja untuk memenuhi TOEFL 500 itu aja susah sekali gitu ya. Dan saingannya itu wah benar-benar sulit gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti dibandingkan sulit yang mana gitu ya, misalnya tes perusahaan dengan SDM 11-12 sebenarnya. Tetapi kalau saya lebih sulit di apa itu rekrutmen PNS di SDM begitu. Nah terus saya coba gitu ya, tapi tetap gagal, dan saya tetap juga di perusahaan gitu ya. Terakhir saya kerja di Bandung sambil S2 begitu ya. Saya kerja di konsultan tambang begitu, dan mencoba tes duduk di Kementerian Keuangan juga karena dia butuh teknik pertambangan begitu. Nah, mungkin karena beberapa kali gagal, tetap statusnya PNS, saya bilang mungkin lebih baik mengabdi aja gitu ya. Dan juga merasa saya bosan gitu ya, dan seperti monoton seperti itu bekerja di perusahaan. Makanya saya balik pas COVID ya 2020, saya langsung mendaftar di Unsri karena itu alumni kampus saya dulu ya. Saya satunya dari Unsri dan diterima gitu ya, diterima dosen tetap non PNS waktu itu. Tetapi menunggu SK itu di Desember 2020, sedangkan saya apply itu di Juni gitu ya. Nah, menunggu itu cukup lama gitu ya. Boring gitu ya, di rumah nggak ada kerjaan, buka HP ternyata ITERA buka tuh lowongannya. Saya coba apply dan diterima, dan langsung interview gitu ya. Diterima dosen tetap non PNS, dan Agustus langsung keluar SK gitu ya. Makanya saya langsung ke sini gitu ya. Ya secara nggak langsung walaupun saya baru selesai S2 nggak enak ya. Jadi pengangguran walaupun dua bulan gitu ya. Beban pada waktu itu juga umur saya udah sekitar 30 gitu ya. Makanya ya mana yang cepat gitu ya. Padahal kalau saya cukup bersabar bisa juga jadi dosen di Unsri gitu ya. Tapi memang udah takdir saya mengabdi di
ITERA begitu. Ketemu kalian gitu ya. Oke, berarti jodohnya memang di ITERA ya teman-teman ya gitu. Mungkin lanjut nih ya Pak, bagaimana perkembangan fasilitas dan kurikulum sih Pak di teknik pertambangan ini selama 5 tahun kita berdiri nih Pak? Oh ya, jadi sebenarnya kalau fasilitas saya mulai dari mungkin ke arah laboratorium karena itu yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Karena memang di ITERA itu sistemnya masih sharing facility terkait fasilitas di sini. Lab itu tidak ada yang memiliki di program studi begitu ya. Baru-baru ini laboratorium itu pengelolaannya balik ke fakultas gitu ya. Jadi sebenarnya program studi itu bisa menggunakan lab manapun gitu ya. Tapi pengelolanya tetap di program studi ya, di bawah fakultas begitu. Kalau untuk teknik pertambangan sendiri itu ada 2 ya laboratoriumnya. Ada satu pengolahan bahan galian, yang kedua itu ada kristal dan mineral gitu. Nah di lab PBG ini, kita singkat PBG gitu ya, itu cukup lengkap di kombinasi gitu ya. Seperti ada krasor ya, hammer mill, ball mill skala lab gitu ya, dan pendukung lainnya ya, misal untuk cutting material gitu ya, ada juga oven gitu, itu umum lah gitu ya. Tetapi kalau untuk penelitian gitu ya, atau menyelesaikan TA di pengolahan itu cukup sekali gitu ya untuk di lab kita. Kalau di Krismin itu ada alat peraga seperti itu, khususnya di mineral, batuan begitu ya, untuk memahami kristal dan mineral yang ada di muka bumi begitu ya. Nah, kalau untuk kurikulum begitu, kalau kurikulum sebenarnya di tahun 2019 kita masih mengadopsi kurikulumnya dari ITB. Karena memang orang tua kita itu dari ITB. Nah, kalau kita teknik pertambangan berarti banyak sekali dosen-dosen gitu ya dari ITB yang memberikan masukan. Jadi kita secara nggak langsung ya menggunakan kurikulum ITB waktu itu. Nah, karena tahun 2020 itu muncul gitu ya dari Mas Menteri kurikulum baru, ya? Tahu. Kurikulum MBKM gitu ya. MBKM. Jadi kita dipaksa, dan saya juga baru waktu itu ya, joinnya itu di Agustus 2020, harus membuat kurikulum yang menyediakan kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa magang 2 semester, untuk bisa ya. Pilihannya 1 semester atau 2 semester magang di industri. Nah, jadi kurikulum yang di 2019 itu nggak lama sebenarnya. Jadi 2019 cuman sampai semester 3 berubah kurikulumnya gitu ya. Di 2020 karena ada kurikulum MBKM itu, mau tidak mau banyak sekali mata kuliah yang seharusnya menjadi wajib itu menjadi pilihan. Karena apa? Di semester 7, semester 6 dan semester 7 itu harus dikosongkan. Karena siapa tahu mahasiswa memilih nih, saya mau MBKM atau kuliah di luar, saya mau kuliah di kampus lain begitu ya. Artinya kita dikosongkan. Jadi ada beberapa mata kuliah yang memang dikesampingkan, tapi tidak dihapus. Jadi nanti kalau misal memang mau nanti tetap melanjutkan studinya semester 6 semester 7 di ITERA, itu artinya pilihan wajib, namanya kelompok keilmuan gitu, bukan prodi lagi. Ya kalau misal jadi wajib, nanti yang semester 6 semester 7-nya nggak bisa dong keluar gitu ya. Nah, mungkin itu sekilas. Nah, yang sekarang juga nanti ada kurikulum baru dengan bukan kurikulum baru sih sebenarnya, melanjutkan kurikulum MBKM gitu, tetapi mengevaluasi mata kuliah yang harus diadakan gitu ya. Karena selama ini banyak sekali forum akademisi seperti Forkopindo ya, forum program studi se-Indonesia gitu ya, dari stakeholder juga itu menyarankan ini loh mata kuliah yang memang wajib diberikan kepada calon sarjana kan gitu. Oke, kan mungkin kita kan tadi udah berdiri selama 5 tahun nih ya Pak. Mungkin Bapak juga udah tahu lah gitu Pak terkait prestasi-prestasi apa aja sih yang pernah diraih oleh mahasiswa maupun dosen gitu Pak. Dan mungkin apa sih kontribusi lulusan dari teknik pertambangan ini untuk dunia pertambangan yang ada di Indonesia ini Pak? Ya, jadi kalau misal prestasi gitu ya, mungkin saya nggak ingat semua, tapi cukup banyak prestasi yang diraih oleh mahasiswa teknik pertambangan gitu ya. Apalagi skalanya lokal, provinsi gitu ya. Contohnya
mahasiswa tambang ini hobi sekali main futsal gitu ya. Setiap Bener banget, tanding Pak. gitu ya, Iya. menang gitu kan. Tapi belum saya dengar misal nasional gitu ya. Atau nanti lebih ini lagi ya, lebih levelnya lebih tinggi lagi gitu ya. Saya mungkin tunggu itu ya, mungkin bisa gitu ya. Nah, yang lainnya beberapa seperti karate gitu. Yang saya ingatnya ada 2009 Arif gitu ya. Ada Michelle gitu ya 2020 2021 misal 2021 ya, misal Petra gitu ya. Dia menang karate gitu ya. Dan ada beberapa lah saya nggak ingat ya, tapi cukup banyak gitu ya. Nah, kalau untuk skala nasional kita memang di lomba karya tulis ilmiah Iya, LKTI. Nah, saya ceritakan ini yang saya bimbing saja ya. Tahun 2022 gitu ya, 2001 2002 saya membimbing namanya itu Abdul Hanafi dan kawan-kawan angkatan 2020 ya. Dia tuh hobi sekali menulis gitu ya tentang penelitian, bahkan dia membuat prototipe untuk menyaring gitu ya air yang semulanya nggak aman untuk dikonsumsi, ya klaimnya itu aman gitu ya. Cuman memang sekarang prototipenya ada di lab kita gitu ya, karena dia udah lulus juga. Siapa tahu ada yang mau melanjutkan untuk menyempurnakan gitu ya. Siapa tahu nanti prototipenya ini bisa menjadi produk yang komersil begitu. Nah, kalau untuk yang apa yang diraih oleh Abdul Hanafi itu udah tingkat nasional dan internasional ya. Yang saya ingat betul internasional itu dari beberapa negara, itu di Yogyakarta gitu ya. Kalau nggak salah penyelenggaranya ITENAS. Nah, mereka itu juara 2 itu ya. Yaitu tadi yang dibawa adalah prototipe untuk menyaring gitu ya, logam-logam atau nanti ada beberapa mineral yang tidak baik ya, bakteri begitu dari air gitu. Nah, kalau misalnya untuk bimbingan yang lain itu seperti Pak Edo gitu ya. Pak Edo itu baru-baru ini 2024 mereka juara nih. Namanya ini Lindon. Lindon Lindon Manulung apa gitu ya. Pokoknya itu bertiga mereka, saya nggak ingat. Dia juara 1 bahkan ya, lomba karya tulis ilmiah di Jawa Timur ya. Itu yang saya ingat. Jadi sebenarnya cukup banyak gitu ya lomba-lomba yang diraih gitu ya, menjadi prestasi mahasiswa gitu. Nah, kalau untuk dosen gitu ya, belum cukup banyak gitu ya. Mungkin karena kita disibukkan ke ke pengajaran gitu ya, karena banyak sekali mahasiswa tambang gitu ya. Waktu kita banyak ke kalian sebenarnya ya, mata kuliahnya cukup banyak gitu ya, sehingga belum bisa keluar gitu ya untuk beraktivitas di luar gitu. Tetapi kalau dari segi karya tulis gitu ya, itu ada satu namanya dosen itu Pak Yuda ya, Pak Yuda Gusti Wibowo gitu ya. Itu sampai sekarang citasinya jurnal yang dipublikasikan itu 820-an gitu ya. Jadi high indexnya bisa sekarang itu udah lebih dari 10 gitu ya. Dan publikasinya udah internasional tuh ya. Udah satu semester bisa belasan tuh gitu ya. Nah, artinya kalau memang itu ya mau nggak mau memang diklaim jadi sebagai prestasi begitu ya. Kalau yang dosen lain masih skala nasional nih publikasinya. Kalau misalnya untuk apa namanya kontribusi lulusan itu yang sekarang yang saya data gitu ya, terakhir saya cek tracer studi itu ada 63 lulusan kita gitu. Mungkin menunggu menunggu ini ya. Pak. Itu saya apa namanya itu cek di tracer studi yang daftar dan yang mengklaim kerja gitu ya. Itu di 26 ya, dari 63 26 gitu ya. Nah, itu artinya apa? Sepertiganya gitu ya mahasiswa kita itu kerja ya. Walaupun tidak semuanya di industri pertambangan, tapi paling banyak di industri pertambangan begitu ya. Nah, mereka cerita ke saya gitu ya, tertarik begitu dengan ITERA, dengan program studinya, walaupun baru begitu ya, tetapi usernya bilang cukup mumpuni gitu ya, dan bisa bersaing dengan program studi yang sudah lama gitu ya di Indonesia begitu. Ya contohnya yang saya bimbing itu ada Al-Qodri ya, angkatan pertama kali 2019 gitu ya.
Togu 2020 udah kerja di Pama gitu, baru-baru ini lulus gitu ya. Dan mereka memang cerita ya memang memang apa yang mereka jadikan TA kemarin itu yang jadi andalan ketika mereka cerita pas di interview gitu ya. Nah paling itu yang bisa saya ini berikan. Oke Pak, kan tadi kita kan udah bahas terkait kurikulum ya Pak, terus juga kita udah bahas terkait metode pembelajarannya juga ya Pak. Nah mungkin sejauh mana sih Pak teknik pertambangan ITERA ini memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di sehari-harinya Pak? Oke, jadi kalau misal di eh, waktu perkuliahan gitu ya, atau nanti di praktikum begitu, kita belum menggunakan teknologi yang high tech gitu ya. Kita masih konvensional gitu, mainstream yang biasa digunakan oleh prodi pertambangan di luar gitu ya. Contohnya di alat-alat yang di lab kita itu ya, seperti reduksi ukuran, ball mill gitu ya, crusher gitu ya. Nah, tetapi yang kita ikuti ya, teknologi sekarang adalah software gitu ya. Nah, itu di mana teknologinya kita mengikuti perkembangan sekarang, mana program atau aplikasi yang paling mudah untuk digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di pertambangan. Contohnya untuk memodelkan sumber daya dan cadangan bentuknya 3 dimensi loh gitu ya. Jadi kita tidak lagi konvensional menggunakan gambar, misalnya kertas kalkir begitu ya, atau semacamnya, tapi kita menggunakan software gitu ya. Yang lainnya juga ada software untuk sampai ke design pin. Jadi kita mendesain 3 dimensi itu menggunakan software. Nah, teknologi yang seperti itu ya yang pernah kita gunakan, dan juga saya sebagai pengampu software tambang gitu ya, saya mengajarkan itu. Tetapi misal virtual gitu ya, kita menggunakan alat berat tetapi jarak jauh itu belum gitu ya. Itu pun sebenarnya memang digadang-gadang akan digunakan di seluruh tambang Indonesia, tetapi sampai sekarang nggak cukup banyak gitu ya. Paling perusahaan-perusahaan besar, contohnya Freeport gitu ya. Nah, makanya di kita juga belum bisa memberikan itu ya, karena memang alatnya gitu ya, atau persiapan itu nggak mudah dan cukup mahal begitu. Jadi yang sekarang teknologi apa yang paling baik atau paling tinggi ya software-software yang berkaitan dengan ilmu pertambangan. Oke, mungkin walaupun kita belum secara langsung menggunakan teknologinya, tapi setidaknya kita udah pernah belajar gitu ya Pak, lewat software gitu ya Pak ya. Nah mungkin selanjutnya nih Pak, kita kan udah berdiri selama 5 tahun nih Pak, dengan industri atau instansi apa aja sih Pak teknik pertambangan ini pernah bekerja sama, dan dampaknya itu terhadap mahasiswa teknik pertambangan ITERA itu bagaimana Pak? Kalau kerjasama sebenarnya cukup banyak gitu ya. Apalagi kalau mulai dari MOU. Jadi kalau misalnya saya ceritakan dulu. Jadi dasarnya MOU nanti itu kerjasama dengan beberapa instansi ya atau perusahaan itu dalam levelnya masih umum tuh ya, paling tridharma bilang gitu. Jadi kerjasama atau kesepakatan ya, nota kesepahaman ada di penelitian, ada di pengabdian kepada masyarakat, juga ada nanti di pengajaran misalnya itu ya. Nah itu banyak sekali gitu ya. Kita sudah dengan BRIN ya, contohnya kita sudah dengan yang besar-besar saya sebutkan, udah dengan PTBA gitu ya, dan beberapa kampus gitu ya, itu sudah ada. Tetapi kalau untuk kerjasama yang terlaksana yang saya ceritakan, kalau kerjasama juga banyak, tapi saya ceritakan yang terlaksana, artinya apa? Benar-benar ada output begitu. Nah ini saya wakilkan saja ya. Yang pertama itu di BRIN gitu ya. Kita punya kerjasama di Badan Riset dan Inovasi Nasional yang nggak jauh dari kita, tetangga kita di Tanjung Bintang gitu ya. Itu yang pertama kerjasamanya itu adalah mereka mengirimkan tenaga pengajar. Ada Pak Fika, ada Pak Fajar gitu ya. Mungkin kalian sudah pernah diajarkan. Dia ke pengolahan dan pemurnian begitu ya. Itu dampaknya yang pertama. Jadi kalian menerima langsung ilmu dari praktisi atau dari peneliti gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua kerjasamanya itu ada dari perusahaan tambang gitu ya. Mereka juga mengirimkan tenaga pengajar juga begitu ya. Ada Pak Arif gitu ya. Kemarin itu ada Pak Fuad Wardana gitu ya, yang sempat mengajar di ITERA gitu. Nah
tadi kembali lagi di BRIN gitu ya. Kalau misalnya cuman mengajar tidak, tetapi saya lupa ada mereka menerima mahasiswa KP dan TA gitu ya. Betul. Jadi mereka memberikan kesempatan gitu ya kepada mahasiswa kita untuk melakukan riset gitu ya. Bahkan levelnya tuh udah tinggi gitu ya. Karena apa? Mahasiswa yang terpilih di sana itu minimal harus publikasi nasional gitu ya. Target mereka memang internasional ya, tapi nasional tidak dipermasalahkan gitu ya. Nah, yang lain kerjasamanya saat yang terakhir ini ya, itu dengan PT Edublas Teknologi Indonesia baru-baru ini ya. Itu kerjasamanya mereka memberikan software ya, namanya itu 3D Mind, dan sudah diinstal di 20 PC kita, komputer kita gitu ya, di lab Tech MM di lab OZT gitu ya, lab Tech 5 gitu ya. Nah itu sebanyak 20 PC gitu ya, dan level lisensinya ini masih student lisensi, tetapi toolsnya tidak ada yang tertutup gitu ya. Semua toolsnya bisa dibuka, tetapi dalam pengolahan datanya masih dibatasi 1000 data gitu. Artinya apa? Memang dibatasi ini agar tidak komersil. Ya, coba bayangkan kalau misalnya ini dibuka full gitu ya, bisa dimanfaatkan untuk penyelesaian project ya. Kalau dosen gitu ya, atau mahasiswa itu, makanya dibatasi. Tetapi untuk levelnya belajar gitu, studi gitu, itu cukup sekali gitu ya. Kalau misal mau belajar 3D Mind, penggunaannya mudah gitu ya, asal kalian bisa seperti AutoCAD gitu ya. Itu penggunaan mirip-mirip karena klaimnya oleh PT Edublas ya, itu gabungan antara AutoCAD dan Surpak begitu. Nah jadi dari 3 instansi itu cukup mewakili ya, dari BRIN ya, Pusat Riset dan Inovasi itu udah ada kerjasama gitu ya, dan dari praktisi dari perusahaan tambang ada gitu ya, dan dari jasa pertambangan juga ada penyedia software tambang. Cukup gitu ya untuk kerjasama kita, mungkin ya nanti diperbanyak begitu ya. Contohnya sekarang itu juga ditambah kerjasama yang terlaksana dengan Universitas Lambung Mangkurat gitu ya. Mereka mengirimkan tenaga pengajar. Ya memang itu yang dibutuhkan kita ya, karena memang banyak sekali mahasiswa tambah kita. Betul Pak. Begitu Rido. Nah buat teman-teman tuh kan ya, tadi kita kan udah banyak nih ya bekerja sama dengan instansi gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita bisa memanfaatkannya gitu ya Pak. Apalagi bisa kita gunakan untuk tempat KP, untuk mengambil data TA gitu teman-teman. Nah mungkin kita mau masuk ke sesi selanjutnya nih Pak, yaitu sesi segmen mitos atau fakta. Jadi mungkin nanti boleh. saya kasih pertanyaan, nanti Bapak angkat aja tuh papannya ke kamera, itu mitos atau fakta, sekaligus dijelasin nih Pak, kira-kira bener nggak sih ini mitos atau faktanya gitu. Mungkin pertanyaan pertama nih Pak, lulusan teknik pertambangan hanya bisa bekerja di tambang, mitos atau fakta Pak? Mitos. Mungkin bisa dijelasin Pak kenapa Pak? Jadi kenapa ini fakta sebenarnya ya? Karena dari saya kan 2008 dan ada tingkat saya juga ya, itu tidak hanya bekerja di industri pertambangan begitu ya. Ya sebenarnya kalau kita ideal harusnya kerja di tambang gitu ya. Betul. Tetapi biasanya kehidupan nuntut gitu ya. Jangan sampai kita terlalu lama ya nganggur gitu ya. Jadi mau tidak mau bergeser sedikit gitu. Misal yang sangat berkaitan dengan tambang gitu ya. Misalnya penyedia alat berat, United Traktor gitu ya misalnya saya sebut ini. Jadi menyediakan alat berat untuk kegiatan pertambangan gitu, cukup banyak tuh gitu ya. Atau ada juga di bilangnya itu broker gitu ya, dia jual beli batu bara gitu. Sebenarnya itu lebih baik gitu ya kerjanya, tapi nggak banyak gitu ya. Apalagi misalnya di industri lain gitu ya, tidak mesti di pertambangan, banyak juga yang ke konstruksi gitu ya. Contohnya kalau misalnya basicnya dia geoteknik seperti saya, dan proyekan banyak di konstruksi, geoteknik konstruksi gitu ya, di sipil, dia beralih tuh. Ada juga seperti itu ya. Dapat proyekan di pemerintah begitu ya, jadi kontraktor seperti itu, membuat perusahaan gitu. Atau yang lain, jadi seperti saya akademisi ya, nggak di pertambangan ya, walaupun saya sudah pernah di perusahaan juga. Atau juga nanti kalian ke SDM, jadi inspektur tambang ya, seperti cita-cita saya dahulu gitu ya. Kan juga ya, coba lah gitu jadi inspektur tambang ya.
siapa tahu lulus ke IKN kalian. Pak. Nah, jadi ya memang mitos ya kalau misalnya cuman di pertambangan yang hanya menerima lulusan tambang gitu. Bahkan di bank pun banyak gitu ya yang kerja lulusan tambang ini. Begitu. Oke, ini kan Bapak kan tadi udah menjelaskan nih bahwasanya Bapak ini kan pernah di akademisi, sekarang juga pernah kerja di tambang. Kalau menurut Bapak sendiri, lebih enakan mana sih Pak? Kerja di tambang atau jadi akademisi? Oke. Jadi kayak gini ya. Saya balik ke karakter masing-masing. Jadi gini, kalau memang basic kalian itu tidak bisa ya, jauh dari keluarga gitu ya. Dikit-dikit mau pulang begitu ya. Mungkin itu saya gitu ya. Itu tidak cocok gitu ya. Tapi apabila kalian sudah biasa merantau gitu ya, bawa balik ke kampung cuma lihat rumah misalnya gitu ya, maaf, misalnya keluarga tidak ada lagi gitu ya, dia fight keluar misalnya. Nah itu cocok tuh gitu ya. Nah saya sudah merasakan itu di perusahaan waktu ketika saya S2 itu ya hampir 3 tahun gitu ya. Konsultan tambang itu kesana kemari ya, walaupun nggak satu perusahaan dia kesana kemari dan fisik itu harus kuat gitu ya. Bukan datang ke perusahaan duduk, bukan gitu ya. Jadi ke perusahaan karena kita dibayar oleh perusahaan, kita harus jalan-jalan tuh ya. Iya, betul. Jadi kalau saya geotek mengambil data geotek tuh, gitu ya, keliling tuh gitu ya. Jadi ium mereka ya mirip-mirip dengan orang geologi lah gitu ya. Nah mungkin secara fisiknya saya bisa tuh ya, saya bisa tutup dengan banyak olahraga gitu ya. Tetapi kangennya gitu ya. Orang tua ada apa-apa gitu. Nah itu karakter saya gitu ya. Atau gimana nggak bisa pulang begitu ya. Dan itu terjadi banyak ke teman-teman saya, bahkan misalnya mereka di di luar kota jauh gitu ya, bahkan di luar provinsi, itu misal ada keluarga sakit gitu ya, atau nanti ada keluarganya yang meninggal, itu nggak bisa di hari H pulang gitu ya, nggak bisa langsung ya. Izin beberapa hari gitu ya, pulang itu ya udah dikebumikan misalnya gitu ya. Nah itu saya pikir seperti itu. Nah mungkin itu yang kelemahan di saya gitu ya. Nah kalau ada seperti itu, kalian mungkin coba dulu kerja di tambang seberapa tahan kalian seperti saya gitu ya. Nah kalau enggak ya pulang lah gitu ya. Betul, Pak. Apalagi dari awal saya memang cita-citanya untuk jadi pegawai negeri sipil begitu ya. Makanya ya mungkin itu juga mendukung saya nggak kuat di industri pertambangan begitu. Gitu. Mungkin teman-teman ini kan banyak yang ngekos gitu ya, udah terbiasa gitu ya, jauh dari orang tua, mungkin bisa aja gitu ya kerja di tambang. Tapi mungkin dicoba dulu kali ya Pak tadi Saya itu. juga ngekos kemarin. Ngekos juga ya Pak. Tapi mungkin beda kali ya Beda Pak ya. suasananya ya Pak ya, ketika memang kerja di site tambang yang benar-benar kita nggak bisa pulang langsung gitu ya Pak, harus kerja berbulan-bulan gitu. Mungkin pulang setahun tuh mungkin sekali atau beberapa kali gitu ya Pak ya. Betul. Mungkin pertanyaan yang kedua nih Pak. Mungkin pertanyaan ini sering gitu ditanya-tanyain bahkan di luar dari prodi kita. Sebenarnya kerja di tambang tuh gajinya besar apa enggak sih Pak? Mitos atau fakta? Ya ini ya fakta ya. Fakta. Mungkin bisa dijelasin Pak. Ya jadi kalau misalnya besar gitu ya, saya bilangnya besar ini kalau kalian lulus tambang gitu, sarjana gitu ya. Jadi kalau lulus sarjana itu gaji UMR pun besar gitu ya. Kecuali memang dari awal dia anak orang kaya seperti itu ya. Udah biasa uang jajannya UMR gitu, itu berbeda gitu. Kita ngomong mahasiswa yang perlu usaha gitu ya, yang bontang-panting gitu ya. Yang normal lah mungkin paling ini ya. Paling bisa saya ilustrasikan bahwa gaji dengan UMR itu besar sebenarnya. Nah, gaji di tambang itu 3 kali UMR minimal ya. Saya sebutkan aja. Perusahaan tambang menengah ke bawah, banyak contohnya tambang batu bara di Sumatera Selatan, itu minimal 7 juta gajinya gitu ya. Nah, di mana UMR bisa 7 juta gitu ya. Mungkin misalnya di perkotaan gitu ya, misal jadi sales gitu ya di bank, itu mungkin ada jabatan dulu untuk mendapatkan gaji sebesar itu. Tapi kalau kalian nggak perlu ya, dengan modal sarjana ya mungkin beberapa skill lah, karena nanti diminta bisa bahasa Inggris gitu ya, software apa yang bisa kalian gunakan gitu ya, dan langsung gitu ya. Atau misal kalian ridho mungkin 2 tahun 2,5 tahun lagi lulus gitu ya, lulus di kerja tambang, itu pasti melampaui gaji saya gitu ya. Amin, mudah-mudahan ya, Bukan teman-teman. amin, fakta itu memang seperti itu. Mana ada gaji PNS di 7 juta gitu ya. Mungkin kalau ada itu levelnya di sekda aja nggak dapat gitu ya. Mungkin di dirjen gitu ya, gaji 7 juta. Mereka itu atau nanti saya gitu ya, itu tunjangan. Tapi kalau ada jabatan gitu ya.
Tapi kalau masalah gaji ya, itu memang besar sekali gitu ya untuk di tambang gitu ya. Bukan sarjana tambang, tapi yang kerja di tambang gitu ya. Karena nanti prodi lain juga bisa kerja di tambang. Sama tadi dengan pertanyaannya, tambang tidak hanya di industri pertambangan tidak hanya menerima sarjana tambang begitu. Oke, mungkin di notes ya teman-teman bahwasanya ya lumayan besar gitulah gaji di tambang itu. Kalau misalnya kita udah kerja di tambang ya gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, mitos atau fakta nih Pak, industri pertambangan ini tidak ramah lingkungan dan merusak alam. Karena kan kita tahu bahwasanya tambang ini kan istilahnya menggali kekayaan alam bumi gitu ya Pak. Yang mana kan kita harus istilahnya menebang pohon dan lain sebagainya. Itu mitos atau fakta? Jadi ya saya angkat dulu. Sebenarnya fakta gitu ya. Jadi kita nggak bisa menghindar gitu ya. Kalau kita dicap sebagai perusak gitu ya. Ya memang itu gitu ya. Tetapi tahu nggak kalian ya, luas daratan Indonesia itu 1,9 juta kilometer persegi atau 190 juta hektar gitu ya. Tahu nggak kalian siapa atau industri apa sebagai penyumbang gitu ya yang membuat hutan kita punah gitu ya? Ternyata bukan tambang ya, tapi perkebunan, utamanya perkebunan sawit gitu ya. Nah, kalau tambang ini dari 190 juta hektar itu gitu ya, itu 10 sampai 15 juta hektar saja. Dan itu bukan tambang semua yang aktif menambang gitu ya, tetapi masih dalam wilayah eksplorasi begitu ya. Nggak cukup, tapi coba kalian bayangkan atau kalian balik ke desa gitu ya, luas kebun sawit atau tambang gitu ya, pasti luas kebun sawit gitu ya, dan banyak sekali gitu ya. Nah, bukan saya menyalahkan perkebunan begitu ya, artinya apa, kita dinilai merusak itu memang kita menggali, kalau perkebunan tidak, tetapi sama-sama membuat punah hutan gitu ya. Nah, dan kita juga sebenarnya karena kita sudah diklaim, udah dicap gitu ya, bahkan juga diatur sebenarnya, bukan itu aja, kita nggak bisa nambang sembarangan, diatur kalau kita mau nambang sediakan uangnya untuk reklamasi dan pasca tambang begitu kan. Jadi apa, kita mau menambang sediakan dulu modal untuk mengembalikan lingkungan ini seperti rona awal. Jadi nggak bisa kita misalnya menambang cuman mengambil mengkeruk isi perut bumi, nggak bisa. Artinya apa, minimal gitu ya, kita mengubah bentukannya itu menjadi fungsi lain, misalnya rekreasi begitu ya, atau perkebunan gitu ya, tidak boleh ditinggalkan. Nah, masalah misal kok banyak begitu ya, misal nanti di kenyataannya gitu ya, nah itulah oknum gitu ya. Kalau banyak kita nggak bisa nyalahin 1-2 orang saja, karena yang mengawasi ini juga pemerintah ya. Kalau satu disalahkan artinya semuanya salah gitu ya, termasuk juga saya, mungkin edukasi ke masyarakat gitu ya, itu kurang begitu ya. Tetapi memang kita misal sebagai sarjana yang nanti bukan memahami secara teknis dan juga harus memahami ada aturan gitu. Jadi kita harus memenuhi semua permintaan terkait hal teknis dan juga mematuhi peraturan yang ada agar lingkungan kita tetap terjaga begitu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi walaupun kita ini memang sebenarnya dicap sebagai perusak, tapi kita juga ini ada yang namanya reklamasi pasca tambang gitu ya Pak. Jadi setiap selesai yang namanya kegiatan penambangan itu pasti kita akan lakukan reklamasi pasca tambang gitu. Entah kita tanami kembali dengan tanaman-tanaman yang cocok dengan wilayah tersebut, ataupun kita jadikan tempat rekreasi yang lain gitu ya Pak ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, mitos atau fakta nih Pak, mahasiswa teknik pertambangan harus sering terjun ke lapangan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lengkap. Agak sulit nih kayaknya teman-teman. Iya, ya, fakta ya. Jadi karena tadi ada pertanyaannya yang lengkap gitu ya. Karena memang kalau mau kegiatan lapangan yang lengkap ya memang harus turun gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau mau memahami masalah pertambangan tidak terjun ke lapangan. Banyak sekali jurnal dan buku yang sudah menjelaskan studi kasus mereka gitu ya. Apalagi jurnal-jurnal nasional dan internasional gitu ya. Tetapi kalau misalnya pengalaman lapangan ya harus terjun lapangan gitu ya. Nah, contohnya apa? Misal di setiap mata kuliah gitu ya. Ini tujuannya ke dosen-dosen gitu tujuannya ya. Seperti saya gitu ya. Walau misal tidak ada anggaran untuk mengajak mahasiswa kuliah lapangan, kita manfaatkan lapangan ya,
sekaligus lab di ITERA. Misal saya kemarin itu di Embung Embung E E, gitu iya. ya. Ya walaupun bukan tambang, setidaknya Embung E itu punya jenjang gitu. Seperti PIT lah gitu ya. Nah, memerlukan seperti itu agar kegiatan lapangannya itu tetap ada. Kalau memang bisa satu mata kuliah, satu kuliah lapangan begitu. Nah, untuk misalnya kelengkapan harus ke lapangan terus menerus kita agar lengkap tergantung mahasiswa juga nanti. Lengkap ini dalam segi apa? Kalau misal semua bidang ilmu mau dilengkapi, misal dari pengolahan, pemurnian, lingkungan, eksplorasi, geotek, saya sarankan nggak usah gitu ya. Karena apa? Nanti di lapangan atau nanti kalian nggak usah ke lapangan dulu lah. Kalian di interview kerja itu kalian tidak dituntut untuk bisa semua, gitu ya. Kalian hanya dituntut bisa satu. Kalian skillnya di mana dan fokusnya di mana gitu. Karena mereka nanti membuat rekrutmen itu dengan satu, gitu ya. Permintaan. Misalnya geotek begitu ya. Udah nanti tanya tentang geotek. Ditanya tentang produksi ya, nanti ilmu produksi saja gitu. Yakinlah ya, tidak ada ya dituntut mahasiswa itu bisa semua gitu ya. Nah, tapi kalau mau mencoba-coba untuk mengetahui saya ini enaknya di mana ya, boleh silakan begitu ya. Tetapi tidak mesti ke lapangan itu ya. Kalian bisa tadi baca jurnal ya, misal nonton YouTube begitu ya, atau membaca sekarang udah beberapa konten kreator dari mining engineer gitu ya. Bisa kalian sebagai role model misal gitu ya. Agar oh ini paling enak begitu ya. Bisa kita ikuti kalau ketika saya nanti lulus gitu. Oke, mungkin ini ada pertanyaan selain yang ini ya Pak. Ya. Kan kita juga banyak nih Pak dengar dari cutting-cutting gitu ya Pak. Sebenarnya apa yang kita pelajari di kelas itu ternyata ketika turun di lapangan ternyata itu beda banget itu Pak. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya? Ya, jadi gini, apa yang diceritakan di materi itu gitu ya, itu teori dan biasanya analitik gitu ya metodenya. Jadi menjelaskan persamaan begitu ya. Dan ada beberapa yang empirik yang berdasarkan data-data di lapangan. Nah, data-data lapangan ini dianggap berbeda begitu ya. Karena memang data di empirik itu tidak sama dengan kondisi kita di lapangan kita. Karena apa? Orang membuat metode empirik itu di negara lain, di tempat lain begitu ya. Sedangkan kita menggunakan itu untuk menyesuaikan di kondisi kita. Itu misalnya metode empirik. Nah, kok berbeda banget begitu ya. Nah, kalau misalnya berbeda banget hasilnya kah gitu ya. Atau memang cara penggunaan metodenya gitu ya, atau apa? Karena apa? Kalau kita melihat hasil ya dalam mencari solusi dengan metode empirik misal begitu ya. Itu tergantung orangnya. Karena penilai dalam metode empirik itu berbeda-beda ya. Walaupun metodenya sama, saya dan Rido akan menghasilkan hasil lapangan yang berbeda begitu ya. Tetapi kalau penjelasan dosennya cukup gitu ya, tetapi perbedaan ini tidak akan jauh biasanya. Begitu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Ya. Pak. Mitos atau fakta, hanya pria yang cocok bekerja di industri pertambangan Pak? Nah, itu pasti mitos ya. Jadi sebenarnya siapa yang nggak mau gaji besar gitu ya, dan nggak memikirkan risiko yang besar juga gitu ya. Nah, biasanya yang memikirkan risiko besar itu adalah perempuan Iya, gitu ya. betul. Kalau gaji besar semuanya mau ya. Mau, betul, Pak. Nah, tetapi resikonya besar ini yang biasanya itu perempuan lebih memikirkan begitu ya. Nah, itu mungkin yang membuat kenapa secara gender itu mahasiswa prodi tambang ya, di mayoritas prodi tambang di Indonesia itu banyak laki-laki gitu ya. Mungkin itu ya. Mungkin menunggu gitu ya perempuan yang agak lebih banyak yang tomboy begitu ya, yang tidak memikirkan wah nggak bahaya kok ya, yang penting gaji besar. Nah, itu kan biasanya pemikiran itu laki-laki begitu ya. Nah, tetapi sampai sekarang gitu ya, itu jumlah perempuannya semakin banyak begitu ya. Di angkatan saya itu tahun 2008 itu jumlahnya yang bertahan itu sekitar 67 gitu ya. Dan sisanya itu 17. Jadi cukup banyak perempuannya gitu ya. Nah, kalau di angkatan Rido mungkin bisa menghitung sendiri. Mungkin ada sepertiga, ada hampir setengahnya sih Pak kalau sekarang gitu sih ya. Pak. Jadi yang sekarang ya memang tidak ada juga dari perusahaan yang membatasi gender dalam bekerja gitu ya. Siapa yang punya skill dia bekerja.
siapa yang punya leadership dia bekerja gitu ya. Jadi tidak ada lagi gitu. Karena apa? Ya perempuan juga bisa kerja dari kantor gitu ya, kerja software gitu ya, kerja di lingkungan juga nggak berat gitu ya. Dan juga banyak perempuan yang sebagai pengawas lapangan begitu ya. Nah itu mitos ya kalau misalnya hanya laki-laki gitu ya. Oke, tapi biasanya kalau yang perempuan ini Pak, biasanya dia kalau di tambang tuh kerjanya di bagian apa sih Pak paling banyaknya gitu kan? Jadi kalau misalnya paling banyak gitu ya, mereka akan dimulai dari administrasi gitu ya. Tapi kalau dia memiliki skill tergantung nih ya. Kita nggak tahu misalnya kalau dia skillnya geotek, pasti dia junior geotek begitu ya. Kalau misalnya nanti dia basicnya itu eksplorasi, dia akan menjadi junior exploration tentang estimasi sumber daya cadangan misalnya seperti itu. Nah sebenarnya dimanapun bisa, makanya tadi sama, tidak memperhatikan gender. Dia melihat itu apa basic yang kalian pelajari, apa TA yang kalian ambil. Biasanya user itu perusahaan ini gitu ya, itu melihat dari TA kalian, karena memang TA itu yang fokus ke penyelesaian masalah gitu kan. Nah kalau misalnya nanti diarahkan, oh ini cocok untuk perempuan, untuk laki-laki enggak gitu ya. Semuanya sama begitu ya. Tetapi jangan berpikir misalnya perempuan tidak banyak bekerja di alat operator misal gitu ya. Itu memang bukan khusus untuk sarjana tambang gitu ya. Maaf, itu untuk operator ya, skalanya SMK begitu ya. Nah, tetapi kalau kalian mau kerja itu juga bisa sebenarnya ya. Misalnya Pak merintis Pak sebagai batu loncatan. Gajinya juga besar itu ya, karena memang kerjanya itu kontinu seharian, berat kerjanya gitu ya. Makanya gajinya besar. Kalau kalian kan nggak kontinu gitu ya, mengawasi beberapa kali gitu ya, istirahat di gazebo gitu ya, nanti balik lagi, itu kan beda gitu ya, karena kami dinilai jadi sarjana gitu ya. Tapi ya itu sekali lagi tidak ada yang membatasi tempat kerja di tambang gitu atau bidang kerja berdasarkan gender. Oke, tapi biasanya kalau kita lihat di lapangan tuh ya Pak, rata-rata yang memang terjun di lapangan tuh memang yang pria gitu ya Pak. Biasanya kalau yang perempuan-perempuannya ini biasanya di kantornya gitu ya Pak ya. Mungkin penyampaian terakhir nih Pak, mitos atau fakta kerja di dunia pertambangan itu sulit dan memerlukan kemampuan fisik yang kuat? Nah, fakta ya. Jadi kalau kerja kita mulai dari awal gitu ya. Jadi kalau di awal kalian ada namanya orientasi gitu ya. Jadi kalau kalian diorientasi, kalian akan di rolling di beberapa departemen tuh gitu ya. Biasanya kalau tambang dimulai dari produksi. Jadi ada grup produksi leader gitu ya. Bagaimana kalian memimpin grup untuk produksi gitu ya. Terus kalian nanti di rolling lagi tuh di mana K3 lingkungan gitu ya, di geotek, di eksplorasi. Nah, kalian akan dicoba tuh dan semuanya itu di lapangan gitu ya. Jadi dari awal memang kalian di-press untuk menemukan kalian itu cocoknya di mana itu, gitu ya. Karena apa? Kalau kalian nanti tidak menemukan, ini paling beratnya gitu ya, kalian akan tidak dilanjutkan kontraknya. Artinya mencari perusahaan lain gitu ya. Nah perusahaan seperti ini biasanya perusahaan besar tuh, contohnya Pamatis gitu ya, Freeport ya. Orientasi itu sangat diperlukan dan tidak mudah gitu ya. Tetapi tidak mudah ini didukung oleh perusahaannya, diberikan fasilitas untuk olahraga, makanan yang bergizi dan cukup begitu ya. Tetapi ya kembali lagi ke kita, mau nggak digunakan itu gitu ya. Misalnya udah tahu ada fasilitas nggak digunain gitu ya, karena terlalu capek nggak olahraga begitu ya. Nah itu semua dituntut agar kita prima setiap harinya ya, nggak ngantuk begitu ya. Nggak ya, karena kalau ngantuk nanti bahaya juga begitu ya. Ya juga ditambang ya boleh ngerokok biasanya, tapi ada area tertentu gitu ya untuk menghilangkan menghilangkan ngantuk begitu ya. Nah, semua itu memang ditujukan agar pekerja itu prima tadi gitu ya, dan mereka itu fit dalam menghadapi pekerjaan. Oke, mungkin tadi saya sedikit menarik nih Pak, sama tadi Bapak bilang bahwasanya kalau di perusahaan besar itu kan kita kalau misalnya kerja kadang di rolling ke setiap departemen gitu ya Pak. Di awal itu ya. Itu bagaimana, apakah ketika di rolling itu kerjanya itu sesuai dengan departemennya atau sama aja sesuai keahliannya Pak? Tidak. Jadi kalau kita bekerja di rolling departemen itu
itu mengikuti SOP mereka, apa yang harus dikerjakan. Artinya apa? Kita bekerja dengan hal yang baru, dengan aturan baru. Aturan ini bukan aturan ya, kebijakan perusahaan yang baru. Karena apa? Karena akan mengetahui gitu ya, bagaimana batas calon pegawai tetap kita ini gitu ya, untuk menghadapi di departemen ini gitu ya. Kalau misalnya satu pekerjaan tidak mungkin gitu ya. Nah, beda halnya kalau misalnya kalian bekerja di perusahaan yang menengah ke bawah ya. Kalian ditanya, kalian nanti punya apa? Misalnya kalian bisa software, Manscape gitu ya. Udah kan ditetapkan sebagai main plan, junior main plan. Ditetapkan langsung tuh. Ada posisi langsung. Biasanya perusahaan menengah ke bawah itu tidak ada orientasi. Mereka langsung kompetensi tuh. Kalian langsung dilatih ya, ikut pelatihan POP begitu ya, biasanya POM begitu ya. Nah, kalian langsung ke sana gitu agar posisi ini cukup memenuhi syarat begitu ya. Nah, itu berbedanya gitu. Tapi kalau di perusahaan besar itu tidak bisa gitu ya. Memang dicari karena memang itu salah satu program yang memang mencari bakat gitu ya. Bukan bakat sih sebenarnya, pencocokan kemampuan kita ya selama mengambil materi di perkuliahan dan dirinya gitu ya. Mana yang cocok, jangan sampai nanti perusahaan mempekerjakan seseorang tapi terbebani gitu ya. Tapi kalau semua nanti departemen terbebani itu tadi ya, pasti tidak dilanjutkan ya. Silakan kata perusahaan cari perusahaan yang lain gitu. Gitu mungkin notes buat teman-teman gitu ya, mau yang daftar ke perusahaan besar harus memang dituntut bisa semua gitu ya Pak ya, untuk yang di perusahaan besar. Jadi ya persiapkan aja gitu. Mungkin sebelum kita tutup nih Pak. Ya. Pertanyaan terakhir nih, apa harapan Bapak untuk Prodi Teknik Pertambangan di masa yang akan datang dan apa rencana pengembangan yang akan Bapak lakukan nih Pak sebagai Kaprodi baru untuk menghadapi tantangan industri pertambangan yang modern? Iya, jadi mungkin yang pertama harapan saya, yang pertama ini adalah status kita, akreditas kita ya. Tahun 2022 kita mendapatkan akreditas baik begitu ya. Karena waktu itu memang kita belum ada lulusan. Nah, tahun 2025 harapan saya dengan kita reakreditasi minimal kita mendapatkan baik sekali gitu ya. Kalau nanti masih berlaku ya, infonya dari kementerian ya, Kementerian Pendidikan Kebudayaannya dan Ristek itu mau dihapuskan level-level ini gitu ya, akreditasnya ini. Tapi ya kapan itu tidak jelas. Tapi saya ya dan nanti teman-teman di prodi itu akan mempersiapkan ya, dan berharap minimal itu baik sekali gitu ya. Itu yang pertama tuh gitu ya. Nah, yang kedua gitu, saya berharap kegiatan kemahasiswaan gitu ya, pembina mahasiswa akan lebih aktif ya untuk mempersiapkan mengikuti ajang ISMC. Pernah tahu nggak? Tahu Pak. Apa? Itu ajang lomba teknik pertambangan seluruh Indonesia kan Pak? Bukan Indonesia tapi dunia. Oh ya? Dunia. Yang karena ini ISMC itu International Student Mining Competition gitu ya. Tahun berapa ya? Saya 2018 kalau nggak salah itu ya. 2019 saya masih S2 di ITB itu. Itu ada dari Australia tuh. Walaupun cuma 2 negara ya. Seingat saya satu Australia atau satu Amerika gitu. Ada perwakilan mereka gitu ya. Tapi kalau di Indonesia datang semua biasanya, prodi-prodi tambang gitu ya. Nah, harapan saya gitu ya. Setidaknya di masa jabatan saya kita sudah mengirimkan ya. Sampai sekarang belum kan gitu ya. Nah, tapi dari saya akan mencari gitu ya teman-teman yang dulu di Unsri yang pernah ikut di SMC. Jadi secara langsung mereka akan bisa membimbing kan begitu. Agar kalian siap ya. Tapi kalau memang tidak siap pun gitu ya, secara teknis kita administratif aja gitu ya, akan mengirimkan gitu ya kalian ke lomba yang bergengsi itu ya. Agar nanti kalian dikenal juga, oh udah ada loh Tambang ITERA. Karena itu salah satu memperkenalkan alumni kita juga gitu nanti ya, memperkenalkan mahasiswa kita juga ya, bukan hanya alumni yang bekerja begitu ya, tetapi itu ajang bergengsi yang levelnya internasional. Nah itu yang baru kedua ya. Kedua. Nah, kalau yang terakhir harapan saya memang untuk fasilitas kita gitu ya, untuk lab gitu ya. Mungkin saya akan meminta terus gitu ya ke fakultas gitu ya, atau nanti ke Pak Rektor gitu ya, untuk melengkapi lab kita gitu ya. Karena apa? Seharusnya kalau kita melihat
jumlah mahasiswa kita gitu ya, itu banyak Banyak sekali, banget, banyak Pak. sekali gitu ya. Ya mungkin nanti tetap diusahakan agar memang mahasiswa yang banyak ini itu diberikan fasilitas. Anggap saja kalian patungan begitu ya, agar diberikan ini gitu. Ya kalau saya memang udah dan teman-teman yang lain tuh udah lama gitu ya meminta alat-alat lab ini dilengkapi gitu ya. Agar apa? Ya kita tidak misalnya mau pengujian ke BRIN begitu ya, numpang ke sana gitu ya atau kemana gitu. Kita punya alat lab sendiri ya begitu agar mandiri. Nah paling itu harapan saya ke depan gitu. Oke, mungkin kita aminkan ya teman-teman harapan dari Pak Alio supaya kedepannya teknik pertambangan ITERA ini lebih baik lagi. Mungkin sebelum kita tutup buat teman-teman yang ada di rumah baik itu mahasiswa teknik pertambangan ITERA maupun alumni, jangan lupa datang di kegiatan Lustrum Teknik Pertambangan ITERA yang akan dilakukan di hari Sabtu 16 November 2024 di Aula Gedung C. Jangan lupa datang ya teman-teman. Nah mungkin sekian dari saya, dari Pak Alio juga sudah cukup. Terima kasih Pak atas kesempatannya hadir dalam podcast Lustrum kita kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi Pak di lain waktu gitu. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.